Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Farid Millennial Channel. Kali ini kita akan menyampaikan tentang kejadian yang telah terjadi barusan ini 4 Desember yang erupsinya sampai meledak dan menghamburkan larva keluar dari perutnya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan itu dalam Al-Qur'an? Bahwasanya apa yang terjadi di muka bumi ini Allah sudah catat dalam satu kitab. Wa kulla syai'in ahsainahu kitaba. Dan segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini Allah catat dalam satu kitab. Kitab apa yang dimaksud? Kitab yang lama bernaung di Lauhil Mahfuz. Apa itu? Bal huwa Qur'anum Majid fi Lauhim Mahfuz. Mereka mendustakan Al-Quran yang mulia di Lauhil Mahfuz. Bukankah Gunung Semeru itu meletus diakibatkan karena memang ada misteri di dalamnya? Oh, tidak juga guys. Itu karena perintah Allah. Bukankah Allah telah memerintahkan kepada gunungnya untuk mengeluarkan larvanya? Dan ada lagi satu, apa? Karena kesalahan manusia itu sendiri, bahwa zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah terjadi kerusakan di darat dan di laut diakibatkan tangan atau ulah manusia itu sendiri. Apa yang terjadi di dalam Gunung Semeru itu? Dan memang Gunung Semeru ini adalah pasak bumi yang ada di Pulau Jawa. Oke, kita melihat dan bagaimana sejarah tentang Gunung Semeru dan mitos-mitos yang telah diceritakan menjadi ciptaan penakut menjadi sebuah ketakutan yang ada bagi masyarakat yang ada di sekitar Jawa. Oke, kita lihat guys, tapi jangan lupa mohon like, share, dan subscribe-nya, komentar di bawah ini, beri masukan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dari kami, itu datangnya dari kami sendiri karena kami sendiri adalah manusia biasa. Oke guys, jangan lupa ya guys, terus tonton channel kami. Check it out. Ayo, kita tak lama ikut aja. Tangan. Dua. Misteri Gunung Semeru erupsi. 7 tempat angker dan indah. Danau Ranu Kumbolo, tanjakan cinta sampai Blang 75. Gunung Semeru yang erupsi pada Sabtu 4 Desember 2021 berlokasi di perbatasan Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Merupakan gunung berapi tertinggi di Pulau Jawa. Puncaknya yang disebut Puncak Mahameru memiliki ketinggian 3.676 meter dari permukaan laut. Sedangkan kawah di puncak Gunung Semeru dikenal dengan sebutan Jongring Saloko. Gunung Semeru juga merupakan gunung berapi tertinggi ketiga di Indonesia. Wow, sangat tinggi ya. Ternyata benar juga katanya Ninja Hattori, mendaki gunung, turun ke lembah, sungai mengalir indah ke samudera. Ketinggian Gunung Semeru selisih sedikit dibandingkan dengan Gunung Kerinci di Sumatera, 3.800 meter dari permukaan laut, dan Gunung Rinjani di Nusa Tenggara Barat yang setinggi 3.726 meter dari permukaan laut. Gunung Semeru juga tercatat sebagai salah satu gunung aktif di Indonesia lantaran kurang lebih 20 menit sekali
kawahnya mengeluarkan abu vulkanik. Kawasan Gunung Semeru berada di bawah pengawasan administrasi Balai Besar Taman Nasional BBTN Bromo Tengger Semeru, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Daya tarik utama Gunung Semeru adalah karakteristik medannya yang bervariasi. Ada landscape padang sabana, hutan cemara, danau gunung, hingga hutan dalam perjalanan menuju puncak Gunung Semeru. Di samping keindahan dan kegarangannya, tersimpan pula misteri, kisah mistis, seram, dan angker. Wow, nakal lagi malap pun nakamen nih guys. Itu bahasa Makassar ya. Translate-nya ada di Makassar. Oke. Berikut ini 7 tempat atau kawasan angker dan menyeramkan di Gunung Semeru yang keindahannya pernah diungkap dalam film 5 cm. Pertama, Danau Ranu Kumbolo, 2390 meter dari pedalaman laut. Setelah pos 4, pendaki akan bertemu dengan Danau Ranu Kumbolo yang memiliki pemandangan sangat indah dan cantik, terutama di pagi hari. Pendaki bisa mendirikan kemah di kawasan ini. Masyarakat setempat meyakini air danau di Ranu Kumbolo itu suci. Pendaki dilarang mandi atau mencuci langsung di Danau Ranu Kumbolo karena bisa mencemari air danau. Oleh karena itu, tersedia fasilitas MCK di kawasan ini. Ada pula pantangan untuk memancing atau menangkap ikan di Danau Ranu Kumbolo. Pantang itu rupanya terkait kepercayaan warga setempat. Mereka meyakini ikan mas di Danau Ranu Kumbolo sebagai dewi yang ditugaskan untuk menjaga kawasan Ranu Kumbolo. Mitos tentang ikan mas di Danau Ranu Kumbolo berlanjut dengan cerita penampakan sosok wanita yang kerap muncul dengan kebaya kuning yang diyakini warga setempat sebagai dewi. Wow, ini ya dewi. Dalam Islam ini nggak ada. Kemunculan dewi tersebut ditandai dengan kepulan asap pada saat bulan purnama. Jadi dia akan muncul pada saat bulan purnama. Wow, ini salah satu mitosnya ya. Yang kedua, Tanjakan Cinta. Tanjakan Cinta merupakan jalur pendakian yang harus pendaki lewati setelah meninggalkan Danau Ranu Kumbolo sebelum mencapai Oro-Oro Ombo. Jalur Tanjakan Cinta sebenarnya tidak terlalu terjal, tetapi lumayan panjang. Ada mitos bahwa jika pendaki dapat melewati Tanjakan Cinta tanpa istirahat dan tanpa menoleh, maka permohonan cintanya akan terwujud. Ini mengalahkan cintanya manusia ya terhadap Allah. Bahaya juga ya. Yang ketiga, kawasan Kalimati, 2.800 meter dari pedalaman laut. Setelah melewati Cemoro, Kandang dan Jambangan, pendaki akan sampai di kawasan Kalimati. Kawasan ini merupakan kawasan padang rumput yang luas, sekitar 20 hektar, yang dipenuhi bunga edelweiss dan pohon cemara. Biasanya pendaki mendirikan tenda di kawasan ini karena tanahnya yang datar. Akan tetapi, ada pula yang menyebut kawasan Kalimati termasuk salah satu daerah angker di Gunung Semeru. Wow, daerah angker di Gunung Semeru, Kalimati memang top dah. Apalagi Kalimati ini dijelaskan dalam sejarah-sejarah yang lain yang mungkin menakutkan bagi kita. Dan selanjutnya, yang keempat, Arkopodo di ketinggian 2.900 meter. Kawasan Arkopodo sering dikaitkan dengan keberadaan dua arca atau patung prajurit kerajaan Majapahit.
Cerita yang beredar, dua patung prajurit itu hanya bisa dilihat oleh orang yang punya mata batin. Dari asal-usul namanya, Arkopodo memiliki arti arka atau patung. Banyak pendaki yang mengaku pernah melihat dua patung ini, menggambarkannya dalam ukuran yang berbeda. Ada yang bilang ukurannya kecil, ada pula yang menyebutkan ukurannya besar. Tapi beberapa pendaki pernah memotret arka tersebut yang ternyata berukuran kecil sehingga wajar jika luput dari pandangan. Foto arka tersebut kemudian beredar luas di internet. Yang kelima, kawasan Kelik di ketinggian 3000 meter dari kedalaman laut. Pendaki yang pernah mendaki Gunung Semeru pernah mendengar cerita seram tentang kawasan Kelik. Di tempat ini beredar kabar beberapa pendaki mengalami kesurupan. Padahal di kawasan Kelik ini juga menjadi tempat batu in memoriam sebagai tanda adanya orang yang meninggal di dunia di Gunung Semeru. Salah satunya batu in memoriam milik Suhoji, aktivis keturunan Tionghoa Indonesia. Selanjutnya yang keenam, Blank 75. Ada sejumlah pendaki yang tersesat di kawasan tersebut. Blank 75 yang membuat kawasan ini menyeramkan adalah areanya yang cukup luas dengan jurang yang dalam. Disebut Blank 75 karena ada jurang yang memiliki kedalaman sekitar 75 meter, bahkan lebih. Kawasan Blank 75 berada di antara lereng pasir Mahameru, Cemoro Tunggal, Arkopodo dan sekitarnya sampai ke area vegetasi Kalimati. Area lereng yang hanya berupa pasir tanpa penanda alam tertentu ditambah jalur yang berkelok-kelok dan bercabang. Jalur membuat pendaki rawan mengalami disorientasi dan akhirnya tersesat masuk kawasan Blank 75. Yang ketujuh, misterinya Puncak Mahameru di ketinggian 3676 meter dari kedalaman laut. Puncak Mahameru merupakan nama puncak Gunung Semeru sekaligus titik tertinggi di tanah Jawa. Sebagai warga setempat masih menganggap Puncak Mahameru sebagai tempat para dewa bersemayam. Wah, dewa bersemayam. Mantap guys. Tak heran jika ada yang sengaja bersemedi di Puncak Mahameru dengan berbagai tujuan. Kisah mistis di samping 7 tempat atau kawasan yang indah dan angker tersebut, terdapat sejumlah kisah mistis atau legenda lain tentang Gunung Semeru. Misalnya, ada warga yang menyebutkan Gunung Semeru adalah bapak dari Gunung Agung di Bali. Ada pula yang menganggap Gunung Semeru adalah paku Pulau Jawa karena sebelumnya Pulau Jawa terombang-ambing di lautan. Wow, sangat jauh kisahnya ya. Dan terkadang nak heran tong ya. Selain itu, ada pula yang menyebutkan pendaki bisa membawa pulang makhluk gaib sepulang dari mendaki Gunung Semeru karena melanggar sejumlah pantangan. Yang perlu Anda ingat bahwa sebagian kisah mistis tersebut bersumber dari cerita warga setempat, pengalaman pendaki bercampur dengan mitos dan legenda. Dengan erupsinya Gunung Semeru pada Sabtu 4 Desember, sebagian tempat indah sekaligus angker dan menyeramkan tersebut kemungkinan besar akan mengalami perubahan. Jadi guys, itulah tadi 7 misteri tentang Gunung Semeru. Yang jelasnya misteri mitos yang ada di balik dari segala apa yang ada di muka bumi ini, itu semua telah diatur oleh Allah. Tak ada hubungannya dengan gempa atau erupsinya Gunung Semeru atau yang terjadi di sana diakibatkan gunung meletus tanpa ada tanda-tanda. Olehnya itu kita hanya bertawakal kepada Allah dan menyerahkan kepada Allah sepenuhnya. La haula wala quwata illa billah. Kisah tersebut tadi hanya menjadi sebuah kisah
yang mungkin nyata menurut Anda, tapi yang jelasnya ini semua ciptaan Allah. Mungkin saja Allah telah menitipkan di sana makhluk-makhluk lain selain daripada manusia sebagai penjaga di muka bumi ini. Yang jelasnya manusia jangan pernah takut dengan segalanya. Manusia adalah khalifatun fil ar. Olehnya itu, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetap kuatkan iman, imun dan imran. Insyaallah. Mudah-mudahan tetap semangat menjalani aktivitas sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.